kami merasa bahwa offline presence itu tetap penting. Penting ya. Disitulah terjadi interaksi, disitulah terjadi experience-nya. Namun harus didukung dengan fasilitas dan prasarana online. Jadi kalau anak-anak sekarang, pertama online dulu gitu. Research-nya di online, mau beli apa segala macamnya. Dan sehingga pengalaman itu harus kita wadahi, Pak. Kalau kita tidak wadahi, kita ditinggalin. Mindset orang yang belanja juga beda. Kalau on the street level, outlet tersebut harus merupakan destinasi dari orang. Ya. Bapak lagi diajak jalan-jalan sama, lagi ternak teri, Pak, lagi antar anak antar istri gitu kan. Terus Bapak jalan di mall, Bapak lihat, wah iya saya perlu beli headphone gitu. Ya Bapak mampir ke Erafone di mall. Jadi behavior dari customer-nya beda. Sobat Fundamental, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, emiten di Bursa Efek Indonesia, PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan stiker Era. Bersama saya telah hadir Direktur Strategik Era, Bapak Patrick Adiatmadja. Selamat datang Pak di podcast Fundamental. Terima kasih Pak. Kita ngobrol santai aja Pak soal Era tentunya. Iya, Yang Pak. pertama, kalau saya lihat ya Pak, belakangan ini selama ini kan hanya dikenal sebagai distributor gadget, peralatan elektronik. Iya. Belakangan kayaknya ekspansinya merambah ke lifestyle, F&B gitu. Iya. Bisa dijelaskan Pak alasan dibalik diversifikasi bisnis Era ini? Boleh. Kalau diizinkan saya mundurnya agak jauh gitu. Silakan, Jadi Pak. dari dimulainya Era Jaya tahun 96 sebagai asalnya malah kayak toko handphone gitu Pak. Kemudian berkembang dengan fokus lebih ke distribusi handphone. Jadi menjadi agen dari handphone, kemudian menjualnya juga ke toko-toko retail lain gitu seperti di ITC atau segala macam. Kemudian transformasi itu terjadi pertama kali di 2015-an Mbak, ketika kita menyadari bahwa sebenarnya lebih secara fundamental marginnya juga lebih bagus kalau ada di retail. Dan juga kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan customer. Oleh sebab itu kita memutuskan untuk masuk ke retail. Kalau di 2015 itu omset distribusi 70% ada di distribusi, 30% di retail. Hari ini udah kebalik Pak. Jadi 70% omset kami datang dari retail. Sehingga kami saat ini boleh dibilang lebih tepat disebut sebagai pemain retail dibandingin distribusi ya. Itu transformasi pertama. Kemudian transformasi kedua, karena kita sangat mengenali dengan kita berinteraksi dengan konsumen langsung dan kita punya database customer, kita mengetahui bahwa lifestyle itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi gadget itu akhirnya menjadi lifestyle, bukan hanya alat telepon. Oleh sebab itu, secara natural kita ingin diversifikasi bisnis juga supaya memasuki bisnis yang marginnya lebih baik dibandingin handphone dan ekosistemnya. Masuklah kami ke lifestyle dan juga food and nourishment business. Sehingga saat ini kami ada 3 vertical business. Yang pertama tentunya core business kami masih di handphone dan ekosistem aksesorisnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada Era Active Lifestyle yang merupakan anak perusahaan Era, juga sudah listed juga, tickernya ERAL. Ya. Kemudian yang ketiga adalah food and nourishment. Di situ mostly F&B dan juga supermarket atau grocery, di mana kami mengambil andil di Grand Lucky di situ. Itu jadi perkembangannya ke sana gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kita masuk ke sana, ya tentunya lebih karena kita mengetahui customer kita, aspirasi mereka, dan kita coba penuhi itu melalui bisnis-bisnis lain. Pak, kalau kita bicara kontribusi masing-masing lini bisnis tadi, ada 3 lini bisnis itu. Sejauh ini masih yang pertama kan yang paling besar? Masih core bisnis kami masih di handphone dan ekosistem dan
kami menyebut sebagai era digital vertikalnya itu masih kontribusi hampir 90% dari sana Pak secara omsetnya. Sedangkan yang baru ini lifestyle dengan food and nourishment baru kontribusi sekitar 10% dari segi revenue. Namun growth-nya, kalau kita lihat dari growth-nya secara persentasi memang lebih cepat dari yang baru tumbuh dan berkembang ini Pak. Kalau ke depan ada keinginan Pak untuk menggeser proporsi ini? Idealnya Pak, kalau kami dari kacamata corporate planning dan seterusnya, mungkin dalam 4-5 tahun ke depan 2/3 akan tetap ada di core business, namun yang sekarang 10% ini akan tumbuh menjadi 30-an%. 70-30 ya, mungkin ke depan ya. Yeah. Pak, satu yang menarik kalau saya lihat kinerja semester 1 lumayan solid gitu, baik dari sisi top line maupun bottom line. Iya, Pak. Padahal sekarang lagi ada isu Rohana, Rojali gitu. Sebenarnya kalau Era Jaya melihat ini seperti apa sih Pak? Jadi boleh dibilang kami harus banyak bersyukur dan berterima kasih gitu atas kinerja. Tentunya terima kasih juga support dari customer kami ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya segmentasi pasar kami memang lebih cenderung ke middle upper class. Yang saya nggak bilang nggak terpengaruh, tapi less impacted dibandingin yang kelas menengah dan menengah bawah ya. Jadi itu salah satu. Kedua, diversifikasi bisnis kami juga mulai menampakkan hasil. Artinya resiliency dari brand-brand baru yang kami ageni, yang kami jual di sini juga mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Contoh di Active Lifestyle, kami masuk ke EV, 4 roda EV dengan merek Xpeng. Animo dan tanggapan dari pasar juga cukup baik, ya, sehingga PR kami adalah bagaimana memenuhi order. Memenuhi order ya? Memenuhi order. Berarti demand pasarnya tinggi lumayan, ya, Pak, untuk lumayan, EV ya? Pak, lumayan. Karena ada di pasar yang premium dan itu lebih blue ocean ya dibandingin yang sub mungkin 400-500 juta ke bawah, itu yang lebih red ocean. Banyak banget pemainnya di sana. Sementara yang di atas itu lebih sedikit lah pemainnya. Jadi kita bersyukur mengambil pangsa pasar yang tadi less impacted dengan kondisi Rohana Rojali tadi ya. Kemudian di food and beverage juga kita launching Caji, Pak. Jadi itu milk tea base, prinsipalnya dari China. Luar biasa Pak, itu tanggapan per hari ini kita udah ada 12 outlet. Kita launching di 2-3 bulan yang lalu. Setiap pembukaan antri. Jadi ya fenomena yang cukup menarik gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun outlet yang udah buka 2 bulan masih antri gitu. Jadi ini sebuah tren, ini sebuah gaya hidup masyarakat yang cocok dengan dengan filosofi bisnis kami, dan itu yang kita tempuh, dan ya bersyukur kami itu berjalan dengan baik. Pak, memang market middle up ini segmennya Era ya. Kalau kita lihat handphonenya juga handphone yang bukan murah gitu, yang mahal. Tadi F&B-nya juga, terus mobilnya juga mobil yang premium segment. Premium gitu. Memang seperti itu ya. Memang kecenderungannya lebih besar saat ini, porsinya ada di middle upper segmen. Namun kami juga mencoba untuk kalau dilihat dari piramida pasar kan sebenarnya yang banyak justru di mass market, ada di bawah ya. Kita juga mencoba turun Pak ke bawah. Contoh di core business kami bermitra dengan partner dari Vietnam. Kita membuka outlet namanya Era Blue Pak. Itu adalah consumer elektronik yang adanya justru di pinggiran kota. Jadi menyasar kepada konsumen-konsumen kelas menengah. Ya. Di situ kami cukup surprise dengan hasil yang justru baik sekali gitu. Per hari ini itu perusahaan sudah hampir 2 tahun lah ya, 1,5-2 tahun berdiri, sudah ada 112 outlet. Era Blue Pak. Sehingga dan secara bisnis juga sangat baik. Sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang kenapa kalau ada di pinggiran, jadi kalau Bapak ingat mungkin
15-20 tahun yang lalu lah, ketika ada yang namanya Alfamart, Indomaret baru berdiri. Kenapa orang suka ke sana gitu? Karena experience of modern channel dibanding dengan general trade yang warung atau toko PND ya. Di segmen consumer elektronik juga ada aspirasi kelas menengah untuk bisa dilayani di modern channel. Nah, Era Blue ini datang dengan menawarkan consumer experience yang modern channel. Jadi yang tentunya yang kompetitornya adalah yang traditional general trade, yang toko elektronik partikelir lah, yang sendiri-sendiri, toko sendiri di pinggiran kota itu. Jadi kita juga mencoba mempelajari segmen middle class juga gitu Pak ya. Nah, ada aspirasi untuk bisa dipenuhi ala kelas atasnya gitu kan, yang kalau di simple retail terminologi modern trade aja gitu. Harganya pasti, kalau ada expiry date-nya pasti, original gitu. Jadi nggak nggak perlu nawar lah kasarnya gitu. Memang saya juga kadang agak heran tuh Pak. Sekarang kan udah banyak orang bilang e-commerce gitu, online penjualan gitu. Tapi Era ini kok agresif ya, bikin outlet gere-gere di daerah-daerah gitu. Di dekat rumah saja ada beberapa tuh. Ada Era Blue, ada yang Erafone gitu. Itu di hampir semua mall bahkan ada pasti Erafone Pak ya. Betul. Itu kenapa ya Pak ya? Ya, jadi memang bukan berarti kita juga tidak ada nanti saya akan cerita sebenarnya fenomena orang itu sebenarnya jadi O2O Pak, jadi online to offline gitu. Ada beberapa consumer behavior yang ketika misalnya handphone aja, kita tuh punya platform yang mengikat 3 vertikal itu, kita sebut sebagai Eraspace ya. Sebenarnya itu customer database kami, loyalty program kami, mengikat semua konsumen-konsumen kami. Oh, saya ada tuh, saya anggota tuh Eraspace. Iya. Kumpulin Pak poinnya terus Pak. Iya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa tahu behavior dari konsumen kita. Ada customer kita yang melakukan riset online. Tetapi ketika dia beli, dan memesannya juga online, tapi ketika dia mau mengambil barang, dia ambil di toko. Karena dia ingin lihat unboxingnya secara fisik, ya dia ingin lihat. Apalagi kalau misalnya ke lifestyle ya, sepatu atau baju. Kadang merek A dan merek B, size yang sama, rasa di kakinya beda kan. Ya, betul. Jadi pesan online, ambil offline. Jadi omni channelnya itu mulai terbentuk di ekosistem kami Pak. Gitu. Jadi kami merasa bahwa offline presence itu tetap penting. Penting ya. Disitulah terjadi interaksi, disitulah terjadi experience-nya. Namun harus didukung dengan fasilitas dan prasarana online. Pak, kalau kita bicara produk atau merek sebenarnya apa aja sih yang dimiliki Era ini? Kan tadi ada Erafone, Era Blue. Bahkan tadi Bapak bilang SOK pun sebetulnya itu di Era juga gitu. Jadi kalau kita kembali ke 3 vertikal tadi ya, dari Era digital, merek-merek handphone dan aksesoris yang kami jual, mulai dari iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, itu merek-merek utamanya. Kemudian di brand yang lebih bawah ada Infinix, contohnya gitu ya. Dan ya tadi aksesorisnya ada Shocks, ada It, dan seterusnya, ada beberapa aksesoris yang melengkapi ekosistem dari handphone tersebut. Ya. Toko-toko yang dibuka untuk menjual barang-barang ini ada yang istilahnya mono brand store, jadi toko yang khusus hanya toko itu aja. Contohnya iBox. iBox kami adalah premium resellernya Apple. Jadi semua produk Apple dijual di iBox. Nggak cuma handphone, juga termasuk laptop, komputer ya. Kemudian ada yang multi-brand store. Jadi Era Blue tadi multi-brand. Erafone adalah multi-brand store, di mana barang-barang berbagai merek kami jual di satu lokasi. Itu di Era digital. Kemudian di Era active lifestyle, kami ada sub-vertical namanya Smart Digital. Di situ ada Garmin Pak, ada DJI Drone, kemudian ada Shocks tadi yang Bapak sebutkan. Kemudian di
active sports, ada brand seperti Asics, Under Armour, kemudian ada MST Golf di situ ya, dan baru aja minggu lalu kami grand launching mono brand store Wilson, Pak, yang pertama Wilson 360. Raket. Segala jenis raket, Pak, kecuali badminton, Pak. Iya, ada badminton. Jadi ada tenis, paddle, pickle, dan juga apparel Wilson dan aksesoris lainnya. Pertama di Indonesia itu mono brand store-nya Wilson. Kemudian di lifestyle-nya sendiri ada MST Golf, kita kategorikan di sana. Ada JD Sports. Ya. JD Sports itu multi brand juga, Pak, dari sport lifestyle products, sepatu, apparel, aksesoris, tas dan seterusnya. Kemudian yang baru aja rame-rame itu Xpeng, Pak. Jadi 4 roda EV yang kami kategorikan sebagai lifestyle. Premium ya, tapi. Kemudian kalau di era food and nourishment ada Paris Baguette, ada Basha Coffee, ada Caji, ada Wetzel Pretzel, dan ada Grand Lucky, Pak. Itu yang membentuk era food and nourishment business kami ya. Iya. Memang semuanya cenderung middle up ya. Iya, Pak. Mas Bima dari riset, Pak. Pengguna iPhone, terus pengguna sok itu kalau belanja di Grand Lucky atau kalau cari kue di Paris Baguette gitu. Ada nggak kayak gitu? Iya. Kita mencoba menganalisa dari customer database. Jadi tadi yang Bapak salah satu member, terima kasih, Pak. Di My Era Space kami mengelola 15 juta data pelanggan, Pak. 15 juta ya. 15 juta. Dan dari situ kita juga mempelajari juga sebenarnya kebiasaan-kebiasaan dan aspirasi dan keinginan dari konsumen ke depannya seperti apa, dan kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kan ini kayak bola salju, Pak. Semakin banyak kita pegang brand dan kebetulan brandnya juga kita kelola dengan baik, jadi getok tular gitu. Sekarang kami mulai dicari prinsipal-prinsipal dari baik Eropa, dari China, Korea, bahkan dari Amerika, yang kalau mau memasuki pasar Indonesia, salah satu partner yang diajak bicara ya Era Jaya gitu. Ya, sehingga kita bisa memiliki pandangan juga dan wawasan dan wacana yang cukup luas gitu ya. Konsep omnichannel ini kalau menurut Bapak memang akan menjadi masa depan retail ya? Iya, Pak. Iya, sangat, Pak. Dan itu gaya hidup lah. Kalau kita lihat apalagi semakin generasinya semakin muda ya, Pak. Kalau Bapak sama saya mungkin belanja online juga saya masih muda, Pak. Masih gagap, Pak. Beda tipis lah. Iya. Jadi kalau anak-anak sekarang pertama online dulu gitu. Research-nya di online, mau beli apa segala macamnya. Nah, dan sehingga pengalaman itu harus kita wadahi, Pak. Kalau kita tidak wadahi, kita ditinggalin. Sehingga omnichannel ini sangat penting, online to offline, bahkan bisa balik lagi ke online. Ketika pembeliannya sudah berulang, dia sudah tahu barangnya apa segala macam, mungkin dia online aja, pembelian online-nya. Sehingga semua itu interaksinya sangat erat sekali, dan itu yang perlu kita wadahi. Sehingga kami percaya omnichannel ini merupakan masa depan dari retail di Indonesia. Yang juga menarik ini masuknya Era Jaya ke otomotif nih, Pak, yang tadi Xpeng atau Xpeng. Banyak pemain di sini, Pak, raksasa-raksasa gitu. Iya. Percaya diri banget nih, Era yang tadinya jualan gadget masuk ke otomotif EV gitu. Apa, Pak, yang mendasari langkah Era ini? Iya. Kalau kita lihat industrinya, EV ini sebenarnya masih baru. Jadi semua orang masih mencoba masuk situ. Jadi itu kalau industri yang kayak gitu kita suka gitu, Pak. Jadi belum rame gitu ya. Itu dari industrinya. Kalau dilihat dari produknya, Xpeng itu sebenarnya harus dilihat sebagai perusahaan teknologi yang kebetulan ada di otomotif. Jadi EV-nya itu canggih banget, Pak. Saya juga kebetulan pernah diundang ke pabriknya, caranya bikin mobil segala macam. Kalau saya pernah baca namanya Dark Factory, yaitu saya benar-benar ngelihat dan sampai ngangak sendiri gitu.
Gelap Pak, nggak perlu lampu karena semua robot. Oh. Ya kan. Kemudian syarat-syarat teknologi sekali Xpeng ini seperti auto parking, ya, itu kemudian software update kayak handphone Pak, udah over the air. Malam parkir di garasi, dia bilang nanti jam 2 pagi kita update software. Pagi jalan software udah baru. Ya. Sehingga kalau teknologi kita ngerti banget. Ya kan, karena sebagai era Jaya pemain gadget gitu. Kebetulan ada di industri EV yang baru. Jadi ini kebetulan nyambung, ya udah kita masukin aja gitu. Dan kita sangat ngerti, boleh bilang lumayan ngerti, sangat ngerti di premium segmen ini tadi. Ya, jadi dan setelah kita analisa, pemainnya juga belum banyak, mudah-mudahan nggak banyak-banyak amat gitu. Sehingga ya oke lah kita coba, dan so far so good ya Pak. Ya. Kenapa kita bisa bilang Xpeng ini perusahaan teknologi? Mulai tahun depan mereka kan pakai AI chip mereka sendiri, pengembangan mereka. Hari ini mereka masih pakai chipnya Nvidia, punya orang lain. Tahun depan juga ya. Tahun depan juga Xpeng akan launch yang namanya LLM, Large Language Machine. Jadi artinya gini, di EV itu kan kadang-kadang bisa dengan voice command ya Pak. Voice command itu mau bahasa Jawa bisa Pak. Oh nantinya? Ya nantinya, karena dengan large language artinya AI-nya akan mempelajari percakapan di sekitarnya, mengadopsi, kemudian bisa menjadi instruksi. Wow. Iya Pak, jadi kayak gitu kan teknologi Pak, ya gitu ya. Sangat beda dengan kalau murni otomotif lah boleh dibilang gitu. Jadi ini perusahaan teknologi yang kebetulan ada di industri teknologi, ada di industri otomotif. Itu kita suka yang kayak gitu Pak. Ada satu lagi Pak tantangannya. Biasanya kalau otomotif ini kan kaitan sama layanan purna jual. Yes betul. Kalau yang bukan EV, taruhlah yang masih pakai bahan bakar minyak gitu kan, harus ada bengkel sana, bengkel sini. Nah itu bagaimana menyikapi era? Betul. Jadi memang kebutuhan orang ngebengkel istilahnya lebih sedikit, lebih jarang dibandingin yang ICE ya, istilahnya ICE, internal combustion engine machine. Kita juga ketika kita mengembangkan jaringan dealer kami kepada calon-calon dealer juga kita bilang Anda harus berpikir beyond normal dealership, karena beberapa dari mereka juga dealer mobil ICE ya. Karena omset dari servisnya akan jauh lebih sedikit. Oleh sebab itu kita menyarankan mereka jarang ke bengkel ya? Jarang ke bengkel kan. Oleh sebab itu kita menyarankan mereka untuk menambah layanannya. Contoh misalnya body paint. Itu tetap diperlukan. Tetap sama kalau itu. Ya, bahkan bikinlah body paint yang baik gitu, yang oven yang baik dan seterusnya. Kerjasamalah dengan asuransi. Mereka mendapat omset lain juga dari bisnis itu ya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh salah satu dealer partner kami yang di Puri Indah. Dealer Xpeng di Puri Indah, kami sebutnya kalau zaman ICE kita sebutnya 3S ya, sales, service, spare part. Bahkan ini ada S yang keempat, yaitu body paint itu tadi gitu. Jadi itu merupakan tanggung jawab kami juga dalam mengajak channel partner untuk mau bekerja sama dengan kami. Karena nggak semua dealer milik kami, kita juga membangun dealer network melalui third party dealer. Ya, jadi ini bukan coba-coba ya Pak, memang akan serius masuk ke sana ya serius, era Pak. ya. Serius Pak. Pak, ini kami kan membuka pertanyaan juga ke netizen, kami buka pertanyaan di IG gitu. Sebetulnya hampir sama sih dengan yang saya tanyakan juga. Era Jaya sekarang ekspansif banget nih di otomotif dan F&B. Iya. Apa nggak khawatir dengan fenomena Rojali Rohana? Sama sih. Ya Pak, silakan Pak Dila. Baik. Jadi contoh aja tahun ini Pak ya. Kalau kita mundur ke akhir tahun lalu ketika kita membangun business plan, tentunya budgeting business plan untuk tahun 2025, kami mencanangkan untuk membuka retail outlet dari semua lini antara 250 sampai 300 outlet. Tahun ini? Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Namun masuk Q1 ternyata macroeconomic backdrop-nya kurang sesuai dengan waktu Q4 2024 ya kan.
Sehingga kami terpaksa ngerem. Walaupun budget sudah ada, tapi kami ngerem. Karena gini, kami juga tidak mau buka toko misalnya tuh sepi gitu kan. Atau yang rame cuma Rohana Rojalinya gitu kan. Sehingga kita benar-benar prudent dalam pengembangan retail outlet kita. Gitu. Per hari ini kami baru menambah total outlet net add-nya itu sekitar 40-50 toko aja. Dari target tadi 250. 250. Artinya kalau ditanya akan mencapai nggak, kemungkinan besar si 2025 nggak akan nyampe segitu gitu. Tapi kenapa ya? Karena memang suasananya lagi kurang menguntungkan. Namun ketika contoh Caji dalam waktu 3 bulan 12 outlet buka, nggak masalah karena memang animo masyarakat. Jadi kita benar-benar prudent, kita melihat tendensi pasar, tren pasar, sehingga tidak membuka toko asal membuka toko lah kasarnya gitu Pak ya. Dan kombinasi Era Jaya ini sekarang udah main di mall dan juga on the street level. Jadi ruko-ruko seperti tadi Era Blue, Era Phone udah banyak yang di ruko-ruko gitu kan. Karena mindset orang yang belanja juga beda. Kalau on the street level, outlet tersebut harus merupakan destinasi dari orang. Bapak memang mau beli handphone, ke Era Phone aja dekat rumah misalnya. Beda dengan kalau yang ada di mall. Bapak lagi diajak jalan-jalan sama, lagi ternak teri Pak, lagi antar anak antar istri gitu kan. Terus Bapak jalan di mall, Bapak lihat, wah iya saya perlu beli headphone gitu. Ya Bapak mampir ke Era Phone di mall. Jadi behavior dari customer-nya beda. Nah, itu kita harus mengenali behavior tersebut sehingga ketika kita membuka outlet juga sangat hati-hati. Ya, jadi apakah kita takut? Takut Pak. Kalau takut Rohana Rojali takut Pak kepada teman netizen. Terima kasih pertanyaan. Kita takut. Makanya kita hati-hati sekali supaya nggak kena fenomena itu gitu. Ya Pak. Kalau kita bicara saham nih Pak, khususnya bagi investor publik ya, apa sih yang Bapak bisa meyakinkan mereka? Beli dong saham Era atau pegang dong, hold dong saham Era gitu. Apa yang bisa Bapak tawarkan ke mereka? Mungkin gini, kalau melihat Era Jaya, Era A ya terutama sebagai the mothership atau the holding company, kita ini the single biggest player di dunia handphone gadget ekosistemnya, single biggest player. The second player tuh jauh lah dengan kita. Artinya kita cukup mengetahui pasar dengan baik, kita mengetahui tren dengan baik, kita punya hubungan dengan prinsipal yang sangat baik, sehingga ekosistem ini menurut hemat kami akan terus berkembang. Walaupun sudah besar, kita akan terus berkembang. Walaupun tentunya lebih landai mungkin dibandingin awal-awal Era Jaya berdiri ya. Kemudian ditambah dengan pengembangan bisnis di lifestyle dan di food and nourishment, yang mana gross profit profile-nya relatif lebih tinggi dibandingin handphone, sehingga kita mempunyai basket of portfolio yang ada yang gede tapi mungkin gross profit lebih kecil sedikit, ada yang tumbuh berkembang dengan pesat tapi dengan gross profit lebih profile lebih besar. Itu sebagai fundamentalnya bahwa Era Jaya ini adalah a long term player di Indonesia udah dari tahun 96. Yang kedua, kita memiliki fundamental understanding mengenai customer kita dengan sangat baik karena kita memiliki 15 juta pelanggan database. Ya, jadi itu merupakan kombinasi yang sangat tepat lah ya untuk kita maju ke masa depan omnichannel seperti Bapak katakan tadi. Pak, kalau kita bicara semester 1 kemarin kan banyak ditopang oleh launching iPhone 16. 16 betul Pak. Nah, kira-kira di semester kedua apa yang bisa jadi booster pendapatan atau revenue? Nomor satu, kita melihat kalau yang big ticket item tentunya Xpeng. Di mana kita benar-benar baru mulai take order di Juni itu udah ujung banget lah. Jadi impactful-nya baru di semester 2 justru Xpeng. Ya. Animo waktu Gias juga SPK-nya cukup baik sekali. Walaupun kita tidak share berapa angkanya gitu, tapi
kemarin di earnings call juga kami sampaikan per hari ini kami udah ada sekitar 800 SPK untuk Xpeng. Sehingga untuk target akhir tahun antara 1.000-1.100 sih rasanya masuk akal lah gitu ya. Isunya sekarang pemenuhan order aja gitu. Jadi kan kami sekarang udah CKD Pak, Xpeng ini. Jadi harusnya cepat dong, harusnya cepat. Ya. Tapi ya kan pertama. Jadi ini pengalaman pertama buat dua pihak Pak. Untuk Xpeng ini adalah pengalaman pertama assembly di luar Cina. Seluruh dunia baru ini di Indonesia. Kemudian partnernya juga baru pertama megang model Xpeng gitu kan, handal dalam hal ini. Sehingga itu yang kita masih fine tuning di bulan ini. Mudah-mudahan mulai bulan depan udah bisa gaspol gitu, sehingga bisa memenuhi order semuanya. Itu adalah revenue driver yang cukup baik. Kemudian kalau di F&B, Caji sangat-sangat menjanjikan. Kita target sampai akhir tahun itu mungkin sekitar hampir 40 outlet lah. 40 Caji. Iya. Masih di Jabodetabek ya. Sementara masih Jabodetabek. Ya Pak, di semester 1 kinerja Era lumayan Pak ya. Solid lah di top line maupun di bottom line. Kira-kira di semester 2 seperti apa Pak? Kami cukup optimis terus terang Pak. Karena harapannya makroekonomi membaik. Seperti kita ketahui consumer confidence-nya udah mulai merangkak naik. Kemudian dari segi kaminya sendiri akan ada seperti Xpeng, itu juga full impact-nya justru di second semester gitu, di second half 2025 ini. Kemudian di food and nourishment business kami, Caji juga akan lebih banyak lagi outletnya, sehingga kami harapkan penjualannya juga akan terus meningkat. Kemudian di Era Jaya Digital, biasanya di second half itu banyak new product introduction dari merek-merek yang kami pegang selama ini gitu. Jadi biasanya kalau new product introduction itu akan ada spike naik. Langsung naik ya Pak di awal ya. Langsung naik di awalnya terutama. Spike kemudian normal run rate. Nah, spike itu kalau ada beberapa di second semester tentunya akan sangat berimpact kepada optimisme kami di second semester 2025 ini Pak. Kayaknya belum bisa di-spill Pak ya? Iya Pak. Kita tunggu saja nih, kira-kira di semester kedua apa nih yang akan keluar nih? Ada Caji, ada Xpeng. Jadi nanti di semester kedua mestinya juga cukup oke gitu. Mudah-mudahan Pak, kita sangat berharap, apalagi kalau didorong dengan makroekonomi yang membaik ya. Saya cukup optimis ya. Lega lah di bulan Agustus ini kan keluar Consumer Confidence Index report ya. Kayaknya udah kena dasarnya tuh sudah mulai merangkak naik. Nah, kalau consumer confidence naik, gini Pak, buat saya tuh consumer confidence lebih penting sebenarnya untuk yang middle upper segment, karena di middle upper segment bukannya mereka nggak punya uang, savingsnya ada, kerjaannya masih ada, tapi karena dia moodnya nggak di sana, confidence-nya turun. Kelompok ini kita sangat ngandelin sebenarnya impulsive buy-nya. Nah, impulsive buy itu baru ke-trigger kalau confidence dia tinggi, Pak. Kalau plan buy pasti beli, Pak. Contoh nih, kenapa kita confidence dengan Xpeng dan ordernya cukup lumayan banyak. Karena mereka udah plan mau beli mobil. Beli gitu. Bapak misalnya lari, sepatunya diledekin temen, sepatu lu udah jelek, beli Pak sepatu lagi Pak. Iya. Beli. Jadi itu yang segmen yang kita ngerti bener gitu Pak. Nah cuman memang harus di boost oleh Consumer Confidence Index, makroekonomi, growth yang realistis. Itu semua ya mudah-mudahan kita bisa mencapai garis finish dengan baik lah Pak akhir tahun ini. Bapak optimis sekali ya dengan market EV ya di Indonesia ya? Sangat Pak, sangat optimis Pak. Oke Pak, di podcast ini Pak kita juga ada games. Saya ngajukan pertanyaan ke Bapak, pendek-pendek aja, jawabannya spontan aja. Juga, iya. Investasi Pak, pasar modal atau properti? Pasar modal Pak. Dalam negeri atau luar negeri? Mostly dalam negeri Pak. Wow, sahamnya banyak ini. Enggak.
Tapi era pasti punya dong. Rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Pagi singkat, Pak. Kenapa, Pak? Jadi saya tuh percaya dengan meeting yang singkat, apalagi kalau pagi ya. Dulu waktu masih pegang pabrik apalagi, ada namanya pertemuan 5 menit, P5M. Itu penting sekali, menyamakan 5 menit ya? 5 menit aja, standing meeting pagi, apa target kita hari ini. Sebelum mulai kerja itu? Sebelum mulai kerja. Oh. Ya. Dan kalau sekarang juga, saya pingin punya namanya standing meeting sebenarnya, yang maksimum 30-40 menit di pantry aja kita ngobrol. Pokoknya apa, sinkronisasi dari jadwal, sinkronisasi dari apa yang kita targetkan untuk tercapai hari ini, itu harus terjadi gitu. Kalau kelamaan meeting, waduh, kayaknya battlefield-nya bukan di meeting room ya. Oh, setuju, Pak. Ya, di luaran malah di di luaran, lapangan. Iya, di lapangan. Gitu. Iya. Oh, jadi Bapak seneng rapat pendek-pendek ya? Iya, Pak. Bagus, Pak. Tadi saya tidur yang 5 menit tadi keren tuh. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Podcast, Pak. Seneng ya Bapak dengerin. Iya. Tapi soalnya bisa sambil di mobil dengerin. Oh iya, siap. Kalau kita bicara pensiun, Bapak pilih di desa atau di kota? Kota, Pak. Oh, iya. Orang kota pasti? Iya, Pak. Lahir besar di kota ya? Sekali gitu. Kalau liburan yang agak pinggir-pinggir gitu, seneng Pak, tapi nggak bisa lama-lama. Bosan ya? Iya. Oh iya. Dalam mengambil keputusan Bapak lebih intuisi atau logika? Logika, Pak. Logika ya. Logika. Superman atau super team? Super team. Olahraga Pak, sepeda atau lari? Enggak, dua-duanya. Padahal jualan on loh. Saya golf dan masih kadang-kadang main basket, Pak. Oh, golf dan main basket. Iya. Terakhir Pak, kalau kita melihat 5 tahun ke depan nih Pak, seperti apa kira-kira wajah industri retail teknologi, lifestyle, dan EV di Indonesia? Menurut Bapak? Sebenarnya tadi Bapak udah menyinggung, jadi keberadaan omnichannel akan makin terasa, hubungan antara online, offline experience akan makin dekat gitu ya, sehingga apalagi diperkuat dengan AI dan seterusnya, sehingga ini adalah wajah yang sebenarnya tidak bisa negate, dihindari sama sekali presence offline retail. Karena biar bagaimanapun manusia itu masih ingin punya experience gitu ya, ingin disapa oleh manusia bukan oleh chatbot misalnya gitu. Itu sangat natural gitu. Sehingga kalau kita bisa menguasai kedua atau ketiga atau omni channel ini, harapan kami Era Jaya bisa terus berjaya di masa yang akan datang, Pak. Dalam konteks itu kira-kira posisi Era Jaya di mana nih, Pak? Jadi yang Bapak harapan ke depan, terus kira-kira posisi Era Jaya seperti apa gitu? Oh, tentunya kita 5 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di bidangnya lah ya. Kalau di digital udah pasti kita sekarang adalah leading. Di lifestyle kita ingin mendekati tetangga-tetangga yang lebih gede sekarang gitu kan. Lebih senior. Lebih senior betul. Food and nourishment pun demikian gitu. Dan juga ada terbersit keinginan juga untuk kalau sekarang ini brand dari luar yang kita bawa ke dalam. Apa nggak bisa juga kita bawa brand dari dalam keluar? Itu kalau kita ngomong jangka panjang ya, banyak sekali anak-anak muda sekarang sangat-sangat fasih dalam membentuk produk market fit. Product development jago lah Pak, brandingnya jago, packagingnya bagus, semua segala macam. Tapi ketika ngomong distribusi dan retail, di sini mereka punya kendala. Supply chain, mungkin mereka punya kendala karena volume dan seterusnya. Disinilah kami bisa datang sebagai synergistic partner bagi mereka. Kalau kita gedein bareng-bareng, kita bawa keluar, nilai tambahnya sangat luar biasa Pak buat Indonesia. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Satu kata tentang saham Era. Beli. Baik, Sobat Fundamental, demikian tadi
perbincangan saya dengan Pak Patrick Adiatmadja, Direktur Strategik ERA. Menarik sekali, banyak insight, banyak wawasan yang saya terima dan tentu semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Patrick telah hadir di Fundamental. Terima kasih Pak.